Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang konsep dasar pengolahan kelas online dan perbedaan dengan kelas luring. Di mana tujuan kita hari ini yaitu tentang pelatihan e-learning ini desain untuk meningkatkan kompetensi para pegawai khususnya di Kabupaten Cirebon. Terkhusus lagi di SDN 2 Ujung Semi terkait dengan dasar-dasar pelaksanaan pembelajaran baik pendidikan maupun pelatihan secara digital guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing. Selanjutnya tentang materi dan topik pembelajaran, di mana konsep pembelajaran digital meliputi materi pengertian pembelajaran digital, kelebihan dan tantangan pembelajaran digital, teknologi dalam pembelajaran digital. Jadi hari ini ya Bapak-Bapak, kita tentang pengertian pembelajaran digital dan kelebihan serta tantangan pembelajaran digital. Di mana aplikasi kelas online ini meliputi aplikasi yang biasa digunakan dalam kelas online. Aplikasi penyimpanan dokumen meliputi materi penyimpanan dokumen online. Aplikasi presentasi online meliputi materi membuat presentasi online dengan Google Form. Dan perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Yang pertama, tentang konsep pembelajaran digital. Di mana pembelajaran digital ini adalah salah satu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kemudian kelebihan dan tantangan. Kelebihan menggunakan pembelajaran digital, yang pertama, metode ini memungkinkan pembelajar untuk belajar secara mandiri dan fleksibel sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing, tidak terpaku pada pembelajaran seperti biasanya. Kedua, pembelajaran digital memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja tanpa terkait oleh waktu dan tempat. Kalau dulu kan kita belajar pagi, tapi setelah adanya pembelajaran digital bisa dimanfaatkan kapan dan waktunya kapan saja. Meskipun memiliki banyak kelebihan, pembelajaran digital juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, tidak semua pembelajar memiliki akses, kemampuan atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi tidak semua siswa itu mempunyai alat-alat untuk menunjang teknologi ini seperti tidak punya HP dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pembelajaran digital juga memerlukan keterampilan khusus dari pengajar, guru untuk mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik belajar. Seitu juga guru perlu mengembangkan keterampilan dalam mengelola interaksi dan kolaborasi secara online. Jadi gurunya juga harus dituntut untuk mengerti tentang teknologi seperti itu. Teknologi pembelajaran digital. Teknologi pembelajaran informasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam pembelajaran digital. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran seperti platform pembelajaran online, video conference, e-book, dan aplikasi mobile. Teknologi ini memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, serta berinteraksi dan berkolaborasi dengan pengajar dan rekan pembelajar secara online, seperti itu. Kemudian aplikasi online, ada sebuah platform yang memungkinkan seorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dengan lingkungan virtual. Kemudian juga dalam aplikasi ini murid dapat mengakses materi pembelajaran, tugas ujian, dan diskusi dengan mudah dan nyaman, seperti itu. Nah, adapun aplikasi yang digunakan biasanya Google for Education, Rumah Belajar, Office 365, Kuiper, Zenius, dan lain-lain. Untuk bertatap muka secara online biasanya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Skype, dan Google Hangout, dan lain-lain. Aplikasi penyimpan dokumen. Nah, aplikasi ini biasanya ada di Google. Nah, yang dinampakkan nantinya ada aplikasi yang namanya Google, kemudian ada pilihan Google Drive. Nah, kita nanti masuk ke Google, kemudian kita buka drive-nya. Kemudian, nah di sini setelah buka drive kita ada tambahan new, kita tambah, kemudian new folder. Setelah new folder kita bikin foldernya, kemudian kita upload file yang mau kita simpan, seperti itu, untuk menambahkan folder dan lain-lainnya di Google kita. Kemudian sharing dan file dan folder. Share file atau folder khusus untuk orang-orang tertentu, bisa memasukkan alamat email yang bersangkutan. Jadi bisa sharing dengan orang lain, membagikan
email kita atau bisa juga dikirim melalui email kita di sini. Share. Aplikasi presentasi online. Nah, dengan Google Formulir kita dapat membuat presentasi secara online, absen ya, presentasi itu secara online di browser seluler atau web. Jadi absennya tidak manual, bisa di online, mengisi Google Form untuk kehadiran siswanya. Kemudian langkah menggunakan Google Form. Yang pertama buka Google Drive, kemudian klik New File dan klik Google Form seperti ini. New, kemudian cari Google Form, kita buka Google Form-nya. Nah, perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Tinjauan perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Yang pertama, lebih banyak menggunakan teknologi seperti smartphone, HP, laptop, atau PC. Itu untuk digital. Sedangkan kelas luring memungkinkan tidak banyak dan tidak menggunakan teknologi. Kemudian pembelajaran digital variasi sistem belajar terbatas karena tidak bertemu langsung. Nah, kalau kelas luring variasi belajar banyak karena guru dan siswa bertemu langsung, jadi banyak tanya jawab seperti itu. Kemudian pembelajaran digital, lokasi pembelajaran daring di mana saja dan kapan saja. Kalau lokasi luring biasanya hanya ada di sekolah. Kemudian sistem belajar daring akan lebih banyak dilakukan online dan jarang bertemu teman. Sedangkan kelas luring selalu bertemu dengan teman-temannya. Sekian saja pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang teman. Apa yang Bapak sampaikan tentang konsep dasar pengelolaan kelas online dan perbedaan dengan kelas luring ya Pak ya? Iya. Tadi Bapak sudah menyampaikan materi terkait dengan Google Drive dan Betul Google sekali. Form. Betul. Itu saya sedikit kurang jelas pemaparan yang Bapak paparkan tadi. Jadi apa sih fungsi dari Google Drive itu dan apa fungsi dari Google Form juga? Terima kasih Pak. Baik Pak Heri. Saya izin menjawab Pak Heri. Pertanyaan pertama, Baik. apa fungsi Google Drive? Google Drive itu adalah sebuah aplikasi yang ada di dalam Google. Kita login Google, kemudian di situ ada pilihan Google Drive, kemudian kita klik di situ Drive. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan file, Pak Heri. Nah, file itu kita simpan di mana untuk mengamankan. Apabila laptop kita rusak, HP kita rusak, filenya itu masih ada di Drive. Jadi tidak akan hilang file itu. Nah, ketika masuk Drive, kemudian klik pilih New, tambahkan, kemudian tambahkan folder. Nah, kemudian kita bisa upload foldernya ke situ. Jadi data itu aman, Pak Heri. Kapanpun juga bisa kita ambil, tidak memerlukan perangkat yang kita biasanya simpan seperti HP dan laptop seperti itu. Bisa diambil dari online. Oh, seperti itu. Untuk Google Form juga itu fungsinya bermacam-macam, Pak. Tapi saya fokuskan ke untuk absen. Di mana absen ini absen digital, absen online siswa. Untuk mengabsen siswa ketika pembelajaran online atau pembelajaran daring. Seperti itu saya buat formnya, kemudian saya bagikan ke anak-anak, kemudian anak-anak suruh mengisi, dan anak-anak siapa saja mengisi dan mendapatkan daftar hadir di situ. Tempat rekap daftar hadir A sampai Z seperti itu, Pak. Terima kasih atas pemaparannya, saya cukup jelas sekali Pak Umam. Baik, Dan ada dua lagi pertanyaan yang masih saya mengganjal itu Pak Umam. Terkait dengan perbedaan antara pembelajaran secara daring ataupun secara online dengan pembelajaran secara langsung di kelas ataupun luring offline gitu di sekolah. Bagaimana perbedaannya Pak? Tentang perbedaan tentunya banyak sekali perbedaan, di mana pembelajaran digital itu menggunakan laptop, HP dan sebagainya, aplikasi yang lain. Betul. Sedangkan pembelajaran luring ya hanya di kelas seperti biasa, seperti yang kita laksanakan pada saat pagi jam 7 sampai jam 12. Nah, pembelajaran digital itu tidak terbatas waktu dan juga tidak terbatas lokasi, dimanapun, kapanpun dan waktunya kapanpun bisa dilaksanakan untuk pembelajaran digital. Tapi perangkatnya harus mendukung seperti laptop dan HP seperti itu. Jadi tidak terpaku pada jam-jam tertentu, kapan saja, di mana saja bisa untuk pembelajaran digital seperti itu, Pak Heri. Oke, terima kasih atas semua pemaparannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terkhusus untuk para peserta didik kita. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Pak Heri.